Nah, keanekaragaman makhluk hidup. Mengapa terjadi keanekaragaman makhluk hidup? Nah, sumber terjadinya variasi adalah mutasi, yaitu perubahan susunan kimia DNA yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu lama. Mutasi didominasi oleh DNA dan menyebabkan terjadinya proses spesies baru. Nah, kita contohkan seperti ini. Ini awalnya adalah suatu dataran, dan jika terjadinya gempa atau terbentuknya lembah, maka pengaruh suhu akan mempengaruhi tumbuhan yang di daerah satu yang terpisah dengan di daerah yang lainnya, atau pengaruh lingkungan juga akan mempengaruhi pengaruh tanahnya. Jadi semua lingkungan, keadaan alam juga akan berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan tersebut walaupun awalnya dia bersatu. Nah, klasifikasi makhluk hidup tujuannya adalah mempermudah mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Macam-macam sistem klasifikasi. Ada 3, ada sistem klasifikasi buatan, ada alami, dan filogenetik. Nah, untuk sistem klasifikasi buatan didasarkan pada lebih banyak kepada ciri-ciri morfologi atau habitatnya. Tetapi penggunaan ciri alami masih terbatas, sehingga kelompok-kelompok yang dihasilkan juga terbatas. Contoh, klasifikasi oleh Aristoteles yang mengelompokkan tumbuhan berdasarkan habitat dan perawakannya menjadi 4 kelompok: gulma, liana, semak, perdu, dan pohon. Sedangkan sistem klasifikasi alam, dasar yang digunakan adalah banyak sedikitnya persamaan ciri atau sifat morfologi. Morfologi ini bentuknya ya. Selanjutnya sifat anatomi strukturnya, fisiologi adalah proses mekanisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, lalu sistem klasifikasi filogenetik, selain menunjukkan persamaan ciri morfologi ini yang bisa kita lihat bentuk akar, bentuk daun, anatomi atau sifat lainnya seperti pada sistem alam. Anatomi ini struktur dari bagian tubuh makhluk hidup tersebut, juga mencerminkan perkembangan dari sederhana ke yang lebih maju, serta jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson. Nah, ini kita lihat takson bisa dikatakan tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Ada kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Animalia ini hewan, Plantae tumbuhan. Nah, paling bawah sekali itu disebut dengan spesies, sama-sama. Untuk hewan pun genus, famili, ordo, kelas. Nah, pas di kerajaannya, yang satu filum, itu divisi. Itu kerajaan Animalia dan satu Plantae. Ini dia kingdom Animalia. Ini yang Animalia. Nanti filumnya ada Chordata. Kelasnya kita pilih yang Mammalia. Nanti ordonya Carnivora, famili Felidae, genusnya Panthera, dan spesiesnya Panthera pardus. Ini contohnya macan. Nah, ini sistem 5 kingdom. Ada Monera, itu jamur. Ada Monera, hewan bersel 1. Lalu ada Protista, ini juga. Monera itu bagian dari prokariot. Nah, Protista itu ekariot. Ada fungi, jamur, tadi saya sebut di awal. Lalu ada Plantae, tumbuhan, dan ada Animalia, hewan. Nah, Monera itu kelompok makhluk hidup bersel 1, materi genetik diselubungi oleh membran, bakteri, dan alga biru. Ini tadi. Kemudian Protista itu kelompok bersel 1, uniseluler, materi genetik diselubungi oleh membran, dan contohnya itu protozoa. Kemudian ada fungi, makhluk hidup eukariotik yang mirip dengan tumbuhan tetapi tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Kenapa? Karena dia tidak memiliki klorofil. Ada Plantae, itu organisme eukariotik multiseluler yang mampu melakukan fotosintesis karena memiliki zat hijau daun. Yang kelima Animalia, kelompok hewan dengan ciri tubuh bersel banyak dan eukariotik yang tidak mampu mengolah makanan sendiri dari bahan organik. Jadi dia nggak bisa disamakan dengan tumbuhan. Tumbuhan dia bisa memasak makanan sendiri di tubuhnya. Kalau kita tidak mampu mengolah makanan sendiri di dalam tubuh. Nah, persebaran makhluk hidup itu dipengaruhi oleh lingkungan, sejarah geologi, dan penghambat fisik. Kita bahas dari faktor lingkungan. 2 faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik, yaitu daratan, perairan, dan lintang geografis, dan biotik, tumbuhan, hewan, dan zat renik, yaitu mikroorganisme. Nah, ada faktor sejarah geologi.
Australia lah kita contohkan yang sesuai dengan untuk mengetahui bagaimana gerakan benua-benua mempengaruhi sifat dan distribusi organisme. Sampai kira-kira 53 juta tahun yang lalu, Australia dihubungkan dengan Antartika. Hewan khas Australia yaitu mamalia berkantung atau marsupialia yang ada pula meski sedikit di Amerika Selatan. Secara nyata terlihat sudah bergerak di antara kedua benua ini lewat Antartika. Contohnya ini. Ini dia yang dimaksud. Jadi ada kesamaan mirip hewan di Australia dengan hewan di Amerika bagian utara. Nah, faktor yang ketiga itu faktor penghambat fisik atau penghalang geografi. Contohnya gunung yang tinggi, padang pasir, sungai, atau lautan membatasi penyebaran kompetisi dari spesies. Jadi, gunung yang tinggi akan mempengaruhi suatu spesies pergi ke daerah tertentu. Karena terhambat padang pasir, orang juga tidak akan bisa melewati hal tersebut atau hewan pun. Sungai pun demikian, lautan juga. Nah, persebaran tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan, garis lintang bumi dipengaruhi oleh garis lintang bumi menunjukkan terdapat 4 wilayah iklim di bumi, yaitu tropis, subtropis, dingin, dan kutub. Perbedaan iklim tersebut selain jenis tanahnya akan memberikan perbedaan jenis tumbuhan yang hidup di sana karena faktor adaptasi. Nah, hewan ditentukan oleh letak wilayah. Ada Palearktik yang disebut Asia sebelah utara, Himalaya, Eropa, Afrika, Gurun Sahara sebelah utara. Ada Nearktik yaitu Amerika Utara, ada Neotropis yaitu Amerika Selatan dan bagian tengah, Oriental yang meliputi Asia, Himalaya bagian selatan. Ethiopia yaitu Afrika. Ada Australia, meliputi Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, ini dia pembagian dari wilayah tersebut. Nearktik, Neotropikal, Ethiopia, Oriental termasuk Indonesia Oriental, Australia termasuk Singapura, Irian Jaya bagian Irian Jaya dan Australia, ada Palearktik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.